Cita-citanya jadi hamba Tuhan, lulusannya dari hukum, Pak. Nah, Pak Yunus juga nggak asing di tengah-tengah pemerintah. Ya. Proses perjalanan Pak Yunus dengan pemerintah bisa dekat itu bagaimana, Pak? Puji Tuhan, luar biasa perjalanannya Pak Yunus, dan saya pun yang sudah lama kenal beliau lebih detailnya, lebih tahu hari ini. Tuhan yang luar biasa, Tuhan bukan yang luar saya. biasa. Amin, Saya ya. hanya alatnya Tuhan. Wah, rendah hati sekali, Pak. Nah, Pak Yunus juga nggak asing di tengah-tengah pemerintah. Ya. Padahal Pak Yunus sendiri asli Solo, bukan asli Purwokerto. Tapi Betul. yang saya dapat juga sharing-sharing itu, Pak Yunus sejak awal di sini itu sudah duduk bersama dengan pemerintah di depan. Artinya proses perjalanan Pak Yunus dengan pemerintah bisa dekat itu bagaimana, Pak? Ya, pada dasarnya saya adalah orang yang suka bergaul, Mbak. Suka bergaul, suka berorganisasi, suka kenal banyak orang tanpa membeda-bedakan asalnya, agamanya, sukunya, dan sebagainya. Jadi kebiasaan ini terbawa oleh saya saat saya pindah ke Purwokerto. Begitu saya masuk Purwokerto, saya bukan hanya belajar untuk segera mengenal teman-teman hamba Tuhan yang ada di Banyumas ini, tapi juga saya belajar untuk mengenal teman-teman lintas iman, termasuk mengenal pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan puji Tuhan, rupanya dari perkenalan itulah akhirnya membawa kami akrab satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian ya, kalau orang mengenal saya dekat dengan pemerintahan, kenal pejabat sana sini, yaitu bagi saya dampak positif dari suka bergaul itu. Bukan karena saya punya kelebihan apa, kelebihan saya suka ngomong. Ada bilang karena hukum, latar belakang hukum. Enggak juga, enggak. Jadi enak buat ngobrol. Enggak juga, ya, Pak. enggak juga. Jadi saya kira latar belakang keilmuan tidak menjamin seseorang untuk bisa beradaptasi dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan lingkungan dengan sama. Ini kembali kepada faktor manusianya saja. Menurut saya begitu. Ya kalau saya katakan dasarnya saya suka ngomong, suka bergaul, itu sajalah. Iya, Pak. Kalau menurut Pak Yunus nih, ternyata manfaatnya hamba Tuhan suka bergaul dengan pemerintah. Apa sih Pak yang didapat? Ya, banyak hal yang bisa didapat, Mbak. Selain kita memiliki pertemanan, prinsip ya, persahabatan dengan teman-teman lintas iman, lintas jabatan dan sebagainya, termasuk dengan teman-teman dari pemerintahan ya, kita bisa kenal baik. Sisi lain juga dengan kedekatan itu, saya kira kita bisa bisa memakai untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan yang sifatnya memberkati. Jadi misalnya ketika saya kenal dengan pejabat A, pejabat B, dia ada di bagian apa, di bidang apa, kalau itu konteksnya bisa kemudian dipakai ya menjadi sarana untuk memberkati kekristenan, memberkati gereja-gereja, memberkati pekerjaan-pekerjaan sosial kemanusiaan yang ada di Banyumas, di Kabupaten Banyumas, saya kira ya why not gitu ya, apa salahnya melakukan itu, dan ternyata memang sungguh bermanfaat. Ada hal-hal yang kalau kita dalam kondisi tidak punya kenalan, tidak cukup mengenal teman-teman di lintas iman maupun di pemerintahan, masalah itu mungkin susah untuk teratasi ya. Tetapi dengan kita mengenal, kita bisa diskusikan dengan pejabat terkait, dengan tokoh-tokoh agama lintas yang ada ya, dan kemudian dari pembicaraan itu akhirnya bisa terpecahkan masalah itu tanpa berkembang menjadi konflik yang bisa merusak ya, hubungan yang bisa merugikan lah buat kita ini. Jadi saya kira banyak manfaatnya kedekatan hubungan dengan baik pemerintah maupun lintas iman itu ya. Ya, karena sejauh ini kan kalau ada info atau apa, misalnya
orang lebih ke Pak Yunus karena biasanya Pak Yunus sudah dapat info, sudah pendekatan dan sebagainya. Pak Yunus, ini berarti ternyata pengaruh hamba Tuhan harus peka situasi itu sangat penting ya Pak. Kalau situasi-situasi apa yang sedang dihadapi bangsa atau mungkin kabupaten ini Pak Yunus? Betul Kak, betul sekali. Jadi saya berharap, saya menghimbau teman-teman hamba Tuhan untuk tidak bersifat eksklusif. Jadi jangan membuat pagar, membuat jarak antara kita, dalam tanda petik ya, kekristenan dengan yang ada di luar kekristenan. Jadi kita justru harus membuka pagar, membuka pintu untuk kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik dengan mereka, bersosialisasi. Karena sekali lagi tidak ada hal yang merugikan ya dari hubungan baik yang kita jalin bersama dengan teman-teman di lintas iman maupun di sektor pemerintahan ini. Nah, saya setuju kita tetap tidak meninggalkan ya lembaga-lembaga kekristenan, wadah-wadah aras nasional. Karena saya sendiri kan duduk sebagai salah satu ketua di PGPI Pusat. Kemudian saya juga MPL di PGI Pusat. Ya, jadi kalau di lembaga-lembaga kekristenan seperti itu, ya tetap kita harus ada di sana. Selain saat ini jabatan saya adalah ketua sinode dari Gereja Utusan Pantekosta ya. Oke, nggak ada masalah. Harus itu dijalankan, dilakukan, berkomunikasi, terlibat di dalam lembaga-lembaga bernuansa kekristenan. Tapi sisi lain kita juga harus sadar bahwa kita masih hidup di dunia. Dan dunia ini kan beraneka ragam, heterogen. Tidak hanya orang Kristen yang ada di dunia ini, ya. Jadi kita perlu mengenal juga saudara-saudara kita yang lain, teman-teman yang lain dan sebagainya, ya. Itu artinya begini, sebagai warga bangsa, warga masyarakat yang baik, ya. Orang Kristen sekali lagi nggak boleh eksklusif. Kita harus membaur, kita harus ngerti situasi yang ada di sekitar kita. Ya, jangan antipati, jangan a priori, jangan malas untuk mencari informasi tentang perkembangan terkini yang terjadi di sekitar kita. Ya, jangan a priori. Termasuk dalam hal ini, misalnya bidang politik. Ya, ada banyak hamba Tuhan kalau kita berbicara tentang politik saja, wadah. Jangan ngomong politik lah, tabu. Itu bukan urusan kita, itu urusan ini orang-orang politik dan sebagainya. Oh, bagi saya salah, Mbak. Kita orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, harus melek ya, Pak. Apalagi pemimpin umat, benar harus melek politik. Yang dimaksud melek politik itu bukan berarti berpolitik praktis, bukan berarti terjun jadi anggota partai, pengurus partai, dan seterusnya, bukan. Kita memahami politik secara umum, ya, menyikapinya dengan baik dan manfaatnya apa? Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa proses politik dan segala dampaknya itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Mau nggak mau, orang Kristen gereja nggak bisa hidup dalam arti di luar konteks politik. Ya, di gereja aja orang berpolitik. Kenapa kita menabuhkan politik? Ya, ngerti politik, melek politik harus, supaya kita juga bisa mengantisipasi, kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa memahami hal-hal apa yang terjadi sekitar kita. Tentu tidak hanya politik ya, bidang-bidang yang lain, sosial kemanusiaan dan sebagainya. Itu harus saya kira kita harus banyak belajar, harus mau tahu lah soal itu. Ternyata tadi sangat banyak yang Bapak sampaikan ya, tengah-tengah situasi sebagai hamba Tuhan perannya sangat penting Pak untuk mengedukasi, memperbarui iman kepada jemaat yang Bapak punya pengalaman cara menyampaikan politik ataupun kepada jemaat umat itu supaya cinta tanah air atau toleransi, apalagi situasi kemarin dan saat ini, gimana Pak? Ya, firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat ke-7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada aku, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Ya, jadi kalau firman Tuhan sudah memberikan kepada kita nasihat yang begitu baik, ya, artinya apa?
kita berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara ini, kita cinta tanah air, kita membela tanah air kita, sebenarnya itu juga berdampak positif buat kita sendiri. Ya, kalau kita mencintai negara ini dengan baik, kita mengusahakan yang terbaik, kita berdoa yang terbaik untuk negara ini, bukankah Firmanto juga katakan itu akan membawa kesejahteraan buat kita juga? Karena biar bagaimanapun kita ini warga, bagian dari satu rumah besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena kita bagian keluarga dalam satu rumah besar itu, ya jalankanlah tugas kita sebagai anggota keluarga. Apa yang perlu kita lakukan? Tingkatkan rasa cinta tanah air, bela tanah air. Nah, banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya. Tidak mesti kita kalau cinta tanah air itu harus apa ya Mbak? Misalnya ikut demo, harus terjun jadi polisi atau tentara perang, maju perang sana, tidak harus begitu. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita. Misalnya dengan kita mengenal berbagai macam suku bangsa yang ada, latar belakang agama yang ada, golongan yang ada, kita belajar untuk bisa mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan. Kemudian kita coba meningkatkan rasa cinta tanah air, menggelorakan itu di tengah umat, di tengah jemaat, misalnya menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan, digelorakan terus-menerus ya. Kita katakanlah mungkin di kendaraan kita, di mobil, di rumah, pasanglah atribut bendera merah putih kecil, Garuda Pancasila, bikin kaos I love NKRI dan sebagainya. Saya kira banyak cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air tanpa kita harus melakukan sesuatu yang terlalu berat buat kita. Enggak ya. Nah itu adalah, saya katakan adalah tugas seorang pemimpin agama, pemimpin umat ya, pendeta, hamba Tuhan, kita harus menyadari betapa berbahayanya kalau kita tidak menggelorakan semangat cinta tanah air itu di lingkup kekristenan, sementara di luar sana kita melihat ada begitu banyak gerakan-gerakan fundamentalis, radikalis yang itu berpotensi memecah belah, bahkan menghancurkan NKRI. Nah, kalau kita pasif, apa yang menjadi keinginan mereka akan tercapai. Karena rasa cinta tanah air yang ada di antara rakyat Indonesia dan khususnya apalagi di tengah umat Kristen sudah luntur, sudah tidak ada, akan sangat gampang sekali memgoyahkan sendi-sendi kesatuan negara ini. Ya, 4 pilar kebangsaan itu akhirnya tidak akan dipahami dengan baik. Ya, orang hidup menurut kemauannya sendiri, suka-sukanya sendiri, aturannya sendiri, ya, tidak lagi ingat bahwa kita ini adalah hidup dibesarkan, diberkati, tinggal di negara Indonesia yang kita cintai. Jangan lupakan itu. Kita adalah warga masyarakat dan jadilah warga masyarakat yang baik untuk terus meningkatkan rasa cinta tanah air itu. Sangat keren sekali Pak Yunus. Dan karena memang Pak Yunus sudah menerapkan dan melakukan, kalau di ibadah Pak Yunus saat khotbah juga khotbahnya ada tentang bagaimana hidup toleransi, menghargai, dan di dalam berdoa syafaat nih saya sering mengikuti, mendengarkan Pak Yunus berdoa buat bangsa, mengajak para jemaat juga buat bangsa. Dan sangat toleransi. Kemarin juga dalam COVID-19 berbagi bakti sosial ya Pak, berkorban habis-habisan. Itu juga salah satu cinta tanah air ya Pak. Ikut mendukung pemerintah ya Pak ya. Pak Yunus ini penasehat ketua Bamak, penasehat Bamak ya Pak ya, pernah juga jadi ketua Bamak, sekarang penasehat. Yang saya dapat kabar juga wakil ketua di FKUB Pak. Iya. Wah, luar biasa Pak. Salut. Biasa-biasa saja. Pak Yunus biasa ya, rendah hati sekali ya. Pak Yunus, bagaimana respon Pak Yunus terhadap Bamak melihat apakah dukungan dan bantuan saat ini kita sudah berperan di pemerintah atau dengan sesama anggota gereja? Ya, saya melihat sejauh ini Bamak cukup baik, cukup baik. Tapi ya jujur saya harus sebagai penasehat, ya saya tidak diminta harus memberi masukan. Soal diterima tidaknya masukan saya ya monggo serah juga. Tapi ini saya lakukan karena saya cinta Bamak.
saya pernah berkomitmen sewaktu saya sudah tidak bersedia lagi diangkat jadi ketua. Waktu itu kita punya nama BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Sekarang berubah menjadi PAMAK. Saya katakan waktu proses pemilihan dan saya menyatakan tidak bersedia lagi. Saya katakan siapapun pengurus PAMAK, ketua PAMAK, harus bisa membawa organisasi ini terus eksis, syukur bertumbuh maju, ya. Tapi kalau sampai organisasi ini disia-siakan, apalagi ada yang ingin menghancurkan, saya orang paling depan yang akan berusaha untuk mempertahankan kesatuan dari PAMAK ini, eksistensi dari PAMAK ini. Nah, karena itu saya berharap pada rekan-rekan hamba Tuhan, anggota PAMAK Kabupaten Banyumas khususnya, ya, mari kita berkontribusi lebih lagi. Jangan cuma kita hanya bisa ngomong PAMAK apa itu berrukun, berkualitas, berdampak. Kalau kita cuma bisa ngomong gitu doang, tapi nggak ada actionnya, maaf ya, saya katakan itu no action talk only ya, atau gajah di belangkon, atau jargoni, saujar orang iso ngakoni, atau omdo ngomong doang, ya nggak ada gunanya kalau cuma seperti itu, ya. Tapi kalau kita ngomong rukun, berdampak, berkualitas, berdampak, ya tunjukkan apa actionnya, apa gerakannya, bukan hanya untuk internal di dalam organisasi, tapi eksternal buat masyarakat yang ada di sekitar kita ini, apa kontribusi kita, ya. Saya bersama dengan ketua yang sebelum saya, Pak Sugiarto, kami yang berusaha membawa organisasi ini eksis di pemerintahan, sehingga bisa dikatakan sampai hari ini ada semacam kontribusi dari pemerintah kabupaten kepada organisasi ini, ya, misalnya dalam pembiayaan Natal, Paskah dan sebagainya. Nah, artinya jalan sistem sudah ada, ya, tinggal bagaimana mengembangkan, ya, menjaga dan mengembangkan supaya kemitraan ini antara PAMAK dengan pemerintah, dengan lintas sektoral yang lain, lintas iman yang lain, itu tetap terjalin baik, bahkan meningkat. Nah, karena itu saya harapkan pengurus-pengurus PAMAK, anggota-anggota PAMAK menjadi pribadi-pribadi yang mau bergaul, mau berkomunikasi, bersosialisasi dalam lingkup tidak hanya internal tapi eksternal. Dimanapun Bapak Tuhan berada, anggota PAMAK, ya, terlibatlah di dalam forum-forum kerukunan umat beragama FKUP yang ada, forum-forum lintas iman yang lain, ya, dekatlah dengan pejabat pemerintah setempat. Berarti hamba Tuhan itu di PAMAK harus kompak ya Pak ya? Ya, harus kompak Mbak. Kita harus punya unity, punya kesatuan. Firman Tuhan ibaratkan kan kita ini kan satu kesatuan dalam tubuh Kristus, ya. Jadi masing-masing punya peran di dalam tubuh itu, ya, menjadi tangan, menjadi kaki, leher dan sebagainya. Tapi semua kalau bisa berfungsi dengan baik, tubuh itu akan sehat, eksis. Tubuh itu akan bisa melakukan hal-hal yang banyak, ya, hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau tubuh itu sakit karena organnya tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, mari sebagai anggota PAMAK, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, kita terus meningkatkan rasa kesatuan. Tidak lagi membedakan denominasi satu dengan yang lain. Aku gereja A, kamu gereja B, beda urusannya, beda aliran sama aku. Kemudian mempertentangkan atau memperdebatkan teologianya, ayat-ayat dan sebagainya. Bagi saya itu pepesan kosong, itu recehan. Nggak perlu hal semacam itu kita bahas di dalam konteks organisasi dan sebagainya. Ya, pahami, silakan yakini. Anda punya denominasi apa, aliran apa, yakini konteks firman Tuhan seperti apa yang Anda yakini, tapi tidak perlu kemudian kita memaksakan orang lain harus menerima apa yang jadi keyakinan kita. Kalau bagi saya, yang penting adalah back to the Bible. Apa kata firman Tuhan, bukan apa kata manusia. Ya. Nah, kalau itu kita bisa unity dalam wadah PAMAK, maka unity itu akan jadi modal besar yang bisa menggerakkan kita, memberi kita power untuk melakukan suatu hal yang luar biasa juga bagi kekristenan maupun bagi masyarakat yang ada di luar kita, ya. Nah, saat itulah saya berpikir kita dan wadah PAMAK ini akan menjadi sangat efektif, sangat
bernilai, berharga karena bisa melakukan hal-hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Pak, sedikit Pak, harapan Bapak di selaku wakil ketua di FKUB Pak, yang saya dengar sudah sampai 2 periode. Harapannya Pak untuk FKUB? Ya, saya melihat FKUB semakin kesini semakin baik, dan banyak hal kegiatan program yang kami lakukan untuk kepentingan bersama lintas umat, lintas iman. Nah, saya berharap bahwa forum ini, FKUB ini bisa lebih eksis ke depan. Kita tidak hanya mempersiapkan, mengagendakan acara-acara yang bersifat seremonial, bersifat kajian agama dan sebagainya, tapi saya rindu melalui wadah ini kita bisa menjadi berkah ya buat masyarakat Kabupaten Banyumas dengan bidang-bidang yang ada di luar keimanan, di luar agama. Banyak, apakah itu ya banyak tentu ya. Kalau kita bisa bicarakan, diskusikan, kita bisa eksekusi program-program untuk pengentasan kemiskinan, untuk penyakit masyarakat, untuk menolong pemerintah bisa menolong mengakhiri pandemi COVID-19 yang hari-hari ini begitu luar biasa ya. Kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan rakyat, mensosialisasikan hal-hal ini ke masyarakat sehingga melalui kita para tokoh agama ya yang ada dalam FKUB ini masyarakat mendapat pencerahan ya. Saya kira satu hal yang menjadi modal bagi FKUB adalah sampai saat ini tokoh agama itu masih dihargai, masih diperhitungkan. Karena apa? Mungkin pemikiran masyarakat satu, mereka memang selangkah lebih maju dalam hal keimanan, mereka guru, teladan, patron. Tapi juga dalam pandangan masyarakat, tokoh agama ini kan dianggap bersih, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat politik praktis dan sebagainya. Sehingga kalau tokoh agama bergerak yang ada dalam FKUB ini, maka dianggap bersih dari unsur kepentingan, ya, bebas dari pamrih politik, apalagi ya tidak ada. Benar-benar niatnya tulus murni untuk membantu masyarakat, kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Nah, ini harapan saya sehingga FKUB ke depan menjadi FKUB yang lebih luar biasa lagi, lebih punya taji, lebih diharapkan kontribusinya di tengah masyarakat Banyumas. Terima kasih untuk Pak Yunus karena beliau ini kita ketahui sangat-sangat padat sekali, tapi hatinya sangat luar biasa, mau berbagi dan memberikan waktu dan kira pasti sangat memberkati kita semua. Pak Yunus minta bantuannya untuk mengajak semua penonton melihat channel ini dan boleh subscribe lagi dong. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan tayangan YouTube ini, ya, saya meneruskan ajakan dan kerinduan dari Pak Giwa. Jangan lupa setelah nonton tekan subscribe, like, and share. Tuhan akan memberkati.